alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doa oleh KM. Sikap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang nggak masuk hari ini? Agus. Agus kenapa Agus? Ya? Kalau Satria sakit, jadi yang nggak masuk 2 orang ya, Agus sama Satria. Oke, pembelajaran sekarang adalah masa pelajaran KKA ya, yang ada di sini ya. Tidak ada sinyal. Jadi off dulu. Ya. Membuat suatu dengan cara kode. Apa lagi? Ada lagi? Kalau kecerdasan artifisial apa? Nah, ini jelasin dikit tentang AI ya. Jadi AI itu bukan pengganti profesional guru, tapi katalis untuk efisiensi dan inovasi dalam pendidikan yang sudah mengikuti arus. Tadi apa contoh dari AI? ChatGPT. Selain ChatGPT, Grok, terus Gemini. Ngapain aja sih di ChatGPT? Ngapain aja? Nanya apa? Contohnya? Nanya jawaban, pelajaran, terus apa lagi? Kalau kita ingin kepo, pengen tahu, cari ChatGPT. Tapi ada batasannya apa? Bisa bertanya ke guru ya. Jadi tadi ChatGPT atau Gemini bukan dijadikan guru, sebagai alat saja. Berarti? Nah, jadi udah dibagi sama KM ya kelompok ya. Nah sekarang di kelompoknya masing-masing mejanya disatukan. Ya, ada berapa kelompok KM? Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa menggunakan tiga LLM, yaitu yang pertama adalah ChatGPT, Gemini, dan Grok. Nah, kalian bandingkan konten atau isi yang dari ketiga tadi, lalu diskusikan ke teman. Dan tujuan yang kedua adalah kalian bikin program Python. Tahu Python? Bahasa Python. Nah, ntar Bapak kasih tahu. Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 ya. Nah, langkah yang pertama, jadi tujuan pembelajaran ini untuk membuat multimedia. Sebelum ke multimedia, pengertian dari ketiga LLM, yaitu yang pertama adalah apa? Gemini, kedua, yang ketiga. Nah, tugas kalian yang pertama adalah buatlah prompt pengertian coding dan kecerdasan buatan melalui ketiga tadi, lalu analisis dan bandingkan menurut ketiga aplikasi Gemini, ChatGPT, dan Grok. Habis itu simpulkan kelompok kalian. Mengerti? Nah, Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan. Oke, sudah. Gajinya nggak ada? Bandingin dulu tiganya. Lama, banding dulu.
selanjutnya adalah silakan kelompok 3 udah siap ya mengutarakan hasil dari diskusi kelompok 3 ya. Oke. Ya. Oke, yang lain perhatiin. Ya. Apa namanya? Ya. Oke, perhatikan kelompok 3 mau mengutarakan hasil kerjaannya, hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Akrani. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 3. Analisis perbedaan menurut kelompok 3, 1. Teks dari Gemini lalu bertele-tele dan tidak berstruktur. Nomor 2. Teks dari ChatGPT lebih ringkas, langsung ke inti dan sesuai perintah serta ada tambahan penjelasan untuk contoh dan detail lainnya. Nomor 3. Teks dan graf memiliki bahasa barat yang membuat pembaca tidak mudah mengerti. Kesimpulan dari kelompok 3 lebih memilih dan menyarankan ChatGPT karena menggunakan bahasa yang terstruktur dan mudah dimengerti oleh pembaca karena langsung ke inti yang kita cari. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Raymond ya. Nah, silakan kelompok 2 untuk mengutarakan hasil diskusi dari ketiga LLM itu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dominikus Raymond. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 2. Menurut kami, ChatGPT menjelaskan coding dan kecerdasan buatan lebih baik dan lebih merinci daripada Gemini dan Grok. Menurut ChatGPT, coding adalah proses menulis, mengedit dan memelihara sumber kode yang digunakan untuk membuat komputer atau aplikasi. Dan kecerdasan buatan adalah bidang komputer yang fokus pada sistem atau mesin yang dapat mensimulasikan kecerdasan manusia. Jadi menurut saya, ChatGPT lebih cocok buat saya karena memberikan penjelasan yang lengkap, detail dan terstruktur dengan baik. Penjelasannya mudah dipahami untuk pemula sekaligus cukup mendalam untuk yang ingin tahu lebih jauh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya ya, siap. Yang lain mohon perhatiin ya, jangan ngobrol. Sudah siap? Nah, jadi selanjutnya adalah aplikasi kayak tadi apa? Grok, Gemini, dan ChatGPT gunakan untuk membuat coding. Lalu coding itu apa? Di copy paste kemana? Ke Python. Nah, sebelumnya kalian kenalan dulu apa itu Python. Kenalannya lewat prompt pada ChatGPT, Grok, dan Gemini. Habis itu kalian buatlah contoh aplikasi Python sederhana dengan membuat coding yang kalian cocok pilih, Gemini, ChatGPT atau Grok. Habis itu presentasikan hasil program Python kalian. Mengerti? Ada yang ditanyakan? Oke, Bapak kasih waktu 10 menit ya. 5 menit untuk kenalan apa itu Python, 5 menit membuat coding sederhana menggunakan AI. Oke? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau udah silakan. 10 menit. Kelompok 3 ya, kelompok 4 ingin menampilkan hasil dari kerjaannya ya, berupa pengertian Python dan contoh sederhana dari Python. Silakan perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
data dan machine learning menggunakan library seperti Pandas, Snoopy, TensorFlow. Otomatisasi tugas misalnya membuat script untuk memproses file atau data. Otomatisasi tugas misalnya pemrograman umum, membuat aplikasi, game, dan lain-lain. Ciri khas Python yaitu sintaksnya sederhana dan mirip bahasa manusia, jadi cocok untuk pemula. Jadi contoh dari kita itu tebak angka dari 1 sampai 10. Jadi ini dari kelompok kami tentang tebak angka dari 1 sampai 10. Dan cara pengontrolannya CTRL plus V. Nah, coba di enter lagi. Nah, coba di run lagi. Di run. Nah, ini kelompok 4 ini menggunakan program tebak angka ya? 1 sampai 10. Coba kelompok 1 mau angka berapa? Kelompok 1, mana kelompok 1? 5. Kelompok 2 berapa? Kelompok 4 3. Ya, 7. Coba masukin 7. Yang benar adalah angka 1. Jadi sangat mudah sekali untuk menggunakan Python sederhana. Codingnya gimana? Codingnya lewat AI, betul ya. Ya, silakan di. Sekian dari kelompok kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang program konverter suhu. Tapi sebelum itu, izinkan kami mengenalkan diri kami masing-masing. Aku Alvino. Aku David. Kita mulai saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Python menurut ChatGPT? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan digunakan. Bahasa ini dibuat untuk menulis kode yang jelas dan sederhana, mirip bahasa Inggris. Python populer karena fleksibel dan bisa digunakan untuk banyak hal, seperti membuat website, analisis data, sertifikasi buatan, hingga otomatisasi tugas. Python bersifat interpreter, jadi kode langsung dijalankan tanpa perlu dikompilasi. Selain itu, Python punya banyak pustaka atau library yang memudahkan pekerjaan programmer. Oke, jadi lanjut ke programnya. Jadi kita udah nanya ke ChatGPT untuk konverter suhu. Jadi kita salin dulu dan di nah, jadi bakal ada kayak gini. Jadi bakal ada tampilan seperti ini. Jadi kita harus masukin suhunya berapa. Misalnya 30 Celcius. Nah, jadi si programnya bakal menampilkan bahwa 30 Celcius itu 86 Fahrenheit dan 383 Kelvin.
Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil kerjaannya ya? Iya Pak. Oke, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sarisa dan rekan saya Aurel akan mempresentasikan bagaimana cara menemukan luas segitiga menggunakan program sederhana dari Python. Sebelumnya penjelasan dari Python. Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang terkenal karena sintaksnya yang mudah dibaca dan belajar. Bahasa ini sering dianggap sebagai salah satu bahasa pemrograman terbaik untuk pemula, tapi juga sangat kuat dan digunakan secara luas di bidang-bidang seperti pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi. Jadi kita tadi udah cari ke Gemini gimana codingannya buat nyari luas segitiga. Kita coba ya. Kita mau Enter. udah ya. Jadi kita bisa masukin tinggi segitiga F. Ya, kita bisa masukin alas segitiga sama tingginya buat bisa nyari luas. Di sini udah dikasih hasilnya ada 150. Jadi sangat mudah bagi kita untuk membuat program ya teman-teman. Itu aja Pak. Ya kalau pakai rumus segitiga setengah alas kali. Setengah Ya. kali tinggi. Betul ya? Betul. Setengah kali alas kali. Silakan. Sekian presentasi pemrograman dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan menggunakan Python-nya. Silakan. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan perkenalkan aku Kiani dengan partner aku Desvita. Kali ini kita mau nunjukin program dari Python yang kita buat dari ChatGPT, yaitu Scientific Calculator atau kalkulator yang gak cuma ada tambah pengurangan atau perkalian, tapi ada logaritma, sin, kostan, dan yang lain-lain. Terus sebelum kita masuk ke programnya, aku mau jelasin pengertian Python dikit dulu. Jadi Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level programming language yang dirancang agar mudah dibaca, ditulis, dan dipelajari. Terus Python ini diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991 dan kini telah menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia karena sintaksnya atau aturannya yang sederhana dan fleksibel. Jadi langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini kalian mau pilih di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, akar kuadrat, sinus, dan logaritma. Kalian mau pakai yang mana? Mau pakai yang mana? Kita yang pilih atau kalian yang pilih? Mau kita yang pilih atau yang mana? Logaritma. Logaritma. 10 Logaritma. Oh ini yang luas. Di sini kita masuk ke pilih aja dulu yang luas.
bagus. Mau dicoba lagi nggak? Coba lagi. Coba. Ya kita coba. Coba. Pilih yang mana? Bentar. Yang mana? Angkat kuadrat. Mau angkarnya berapa? Banyak. 67. Kok bisa? Yang bisa diangkarin langsung. Terus bisa diangkarin berapa? 169. 169. Saya 13. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi menurut aku penggunaan Python pakai AI itu simpel banget. Jadi kita tinggal mintain program dari si AI-nya yang sederhana ataupun kompleks, bebaskan menurut kita aja, kemauan kita aja, dan tinggal dikopas gitu ke Python-nya. Jadi nggak perlu bikin program yang yang belajar sendiri gitu, terus masukin kode-kodenya manual. Jadi kita tinggal kopas aja, terus langsung udah dijalan program. Oke, makasih. Ya. Alhamdulillah kegiatan hari ini atau mata pelajaran KKA Coding Kecerdasan Artifisial sudah berakhir. Sebelum berakhir, ada yang tanyakan tidak? Tidak. Mudah atau gampang? Gampang. Nggak sulit ya? Jadi untuk menggunakan program Python cuma mengandalkan AI saja. Buat coding sederhana, buat contoh coding yang simple. Ya. Jadi langsung dikopikan ke Python online. Nah, jadi untuk selanjutnya kalian nanti bikin program yang kompleks. Ya. Bikin program yang kompleks, kalian sudah menjadi ahli IT. Ya kan? Dengan bantuan coding. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, untuk diakhiri mata pelajaran ini silakan KM pimpin doanya. Wakil KM ya, silakan. Oke, perhatikan. Pimpin doa sebelum pelajaran terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.